Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perancangan tugas penilaian terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Prasintia Dwi Chandra Kirana, NPM 2314180 sebagai pemateri yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian tugas penilaian terbuka. Tugas penilaian terbuka adalah bentuk penilaian yang memberi peluang bagi siswa untuk menggunakan berbagai strategi penyelesaian dan memungkinkan lebih dari satu jawaban benar. Nah, fokus utamanya bukan pada akhir, melainkan pada proses belajar, alasan, dan strategi yang digunakan siswa. Kemudian, menurut Jan Delenge tahun 1999, tugas ini bertujuan untuk yang pertama yaitu menilai pemahaman konseptual siswa. Yang kedua yaitu memberi kesempatan untuk mengekspresikan cara berpikir matematis. Yang ketiga, membantu guru memahami koneksi antar konsep yang akan dibangun oleh siswa. Nah, siswa di sini dituntut untuk menafsirkan konteks masalah, memilih strategi, membuat model matematis, dan mengkomunikasikan solusi secara logis serta reflektif. Contohnya, daripada sekedar menghitung peluang dua sisi kepala muncul dari dua lemparan koin, siswa diminta merancang permainan dengan dua koin dan menjelaskan cara menentukan peluang hasilnya. Nah, dengan cara ini guru dapat menilai kedalaman pemahaman dan penalaran matematis, bukan hanya kemampuan prosedural. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik perancangan karakteristik terbuka. Nah, tugas penilaian terbuka berakar pada prinsip Realistic Mathematics Education atau yang disingkat dengan RME yang dikembangkan oleh Hans Freidenthal. Nah, dalam RME ini siswa diharapkan menemukan kembali konsep matematika itu melalui pengalaman belajar yang lebih bermakna, bukan sekedar menerima pengetahuan saja. Nah, jadi proses belajar berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu konseptualisasi. Nah, di sini siswa berhadapan dengan situasi nyata yang dapat dimatematisasi. Kemudian yang kedua yaitu matematisasi progresif. Siswa membangun model dan representasi untuk menjelaskan situasi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu formalisasi. Nah, siswa menggeneralisasi pada pola dan konsep menjadi bentuk yang lebih simbolik. Baik, selanjutnya saya Siti Nurhaliza Lestari dengan NPM 2314169 akan menyampaikan materi prinsip-prinsip perancangan penilaian terbuka. Tugas penilaian terbuka berfungsi untuk melihat perkembangan siswa dari pemahaman informal ke formal melalui strategi, model, dan argumen yang digunakan. Menurut VJS dan Delenge 1998, prinsip penting dalam merancang tugas penilaian terbuka meliputi poin-poin penting. Poin pertama yakni autentik dan kontekstual. Tugas berangkat dari situasi dunia nyata yang relevan dengan pengalaman siswa. Poin yang kedua yakni keterbukaan strategi dan solusi. Jadi, siswa bebas memilih cara, alat, dan bentuk representasi dalam menyelesaikan masalah. Poin yang ketiga yakni mendorong penalaran dan komunikasi. Jadi, siswa harus menjelaskan alasan dan proses berpikir mereka. Yang keempat yakni kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Di sini tugas mereka tetap mengarah pada pencapaian kompetensi dasar matematika. Yang terakhir, rubrik penilaian deskriptif. Penilaian bersifat kualitatif, menilai pemahaman konsep, kejelasan representasi, keaktifan strategi, dan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, contoh aplikasi tugas penilaian terbuka.
Contoh soal yang pertama, tugas penilaian terbuka ini meminta siswa menentukan berbagai cara menanam pohon di sekeliling taman persegi panjang berukuran 24 meter dikali 16 meter dengan jarak antar pohon sama. Siswa bebas memilih pendekatan seperti menghitung keliling, membuat tabel jarak, atau menggambarkan diagram. Karena jarak antara pohon dapat bervariasi, terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Melalui tugas ini, guru dapat menilai pemahaman siswa tentang konsep keliling, kelipatan, dan penalaran proporsional. Selain itu, tugas ini bermanfaat untuk menumbuhkan kemampuan eksplorasi, mengubah konsep, serta melatih siswa mengomunikasikan proses berpikir dan memperlihatkan perkembangan pemahaman konsep mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya Dina Wahyu Puji Pangesti NPM 2314130 sebagai pemateri yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam penilaian terbuka. Guru berperan sebagai fasilitator dan penafsir, yakni bukan sekedar pemeriksa hasil. Tugas guru meliputi yang pertama merancang tugas yang relevan dan seimbang antara kompleksitas dan penjelasan. Yang dimaksud di sini adalah guru perlu membuat tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan atau pengalaman siswa, yakni bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa itu sendiri bisa mempelajari dan bisa mengukur tingkat kemampuannya. Contohnya yaitu memberi tugas matematika tentang menghitung luas taman sekolah, bukan hanya menghitung luas persegi di atas kertas. Yang kedua, mendorong siswa untuk berdiskusi dan saling mengomentari solusi. Poin ini bisa kita dapatkan saat siswa sedang bermusyawarah atau diskusi. Dan membuat interaksi dan kolaborasi antar siswa itu sendiri. Contohnya yaitu setelah mengerjakan soal, siswa akan diminta untuk menjelaskan cara mereka untuk menghadapi solusi dari temannya sendiri. Yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk memodifikasi strategis pengajaran. Guru tidak hanya menggunakan penilaian untuk memberi nilai, tetapi juga untuk memperbaiki cara mengajar. Jika banyak siswa yang masih belum bisa untuk mengajari suatu pemahaman yang pertama dengan cara langsung, kita bisa memberikan contoh dalam bentuk video. Yang intinya penilaian berfungsi sebagai umpan balik bagi guru agar pembelajaran lebih efektif. Yang keempat, guru perlu mengubah pola pikir dari mengoreksi jawaban menjadi memahami proses berpikir siswa. Nah, penilaian fokus pada benar dan salahnya jawaban. Namun, dalam pendekatan modern, guru harus berfokus cara siswa berpikir. Guru perlu memahami mengapa siswa menjawab seperti itu, bukan hanya apa jawabannya. Jadi, ini menjadikan antara guru dan murid lebih mengenal siswa. Dengan memahami proses berpikir siswa, guru dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan memperbaiki kesalahan konsep. Yang selanjutnya, manfaat penilaian terbuka. Manfaat penilaian terbuka ini dibagi menjadi 3, yakni manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan manfaat bagi pendidik. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu bagi siswa. Bagi siswa, manfaat penilaian terbuka yakni pertama mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan relatif. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dalam berargumen. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa matematika bukan hanya menghitung, tetapi cara berpikir logis. Yang kedua, bagi guru, yakni yang pertama, memperoleh gambaran pendalaman tentang kemampuan siswa. Yang kedua, membantu guru memahami miskonsepsi dan strategis berpikir alternatif. Yang ketiga, memfasilitasi asesmen formatif yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagi sistem pendidik. Yang pertama, mendorong implementasi asesmen autentik dalam kurikulum seperti kurikulum Merdeka. Yang kedua, mendorong implementasi asesmen menumbuhkan budaya belajar yang berpotensi
pada pemahaman, bukan sekedar nilai. Nah, di sini saya akan sudah menjelaskan dengan kelompok saya. Di sini dapat disimpulkan dari tugas penilaian terbuka merupakan salah satu motivasi penting dalam formasi pembelajaran matematika. Melalui tugas ini, penilai berfungsi tidak hanya sebagai alat hasil ukur, tetapi juga sarana pembelajaran yang menumbuhkan penalaran dan komunikasi antara siswa. Segitu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.